pertama itu memang Jakarta kota global ya. Itu bisa tetap menjadi pusat berbagai budaya baik nasional maupun internasional. Tetapi budaya lokalnya, budaya Betawi khususnya harus mendapat prioritas untuk pelestarian kemajuan sehingga kita menjadi kota global lalu kehilangan identitas kebudayaan. Justru isi budayanya itu tidak begitu terlihat. Terus Jakarta itu sangat ekonomi kan. Karena kan sebagai ibu kota sekarang ini masih dan sebagai pusat perekonomian nasional. Jadi event-event di sini itu event ekonomi lebih banyak. Betul. Dinas yang berbeda gitu akan membantu untuk mempercepat bagaimana sistem kerja kemudian tadi budaya kerja itu beradaptasi dengan teman-teman yang pelaku seni dan pelaku budaya yang memiliki karakteristik khas yang sangat jauh jaraknya dengan culture birokrasi itu. Itu satu tantangan yang paling berat menurut saya. Halo Sobat Budaya, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sejahtera. Senang sekali saya Maudi Kusnaini kembali menemui Sobat Budaya dalam podcast Budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang disiarkan dari studio podcast Dinas Kebudayaan. Saja podcast ini diharapkan dapat menjadi platform untuk dapat meningkatkan apresiasi serta mempromosikan seni dan budaya khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor baju yang cantik ini dari Batik Global. Dan untuk episode kali ini kita akan bicara yang cukup serius nih, tapi ini sangat penting dalam pengembangan kebudayaan ya di DKI Jakarta, yaitu mengenai kewenangan khusus kebudayaan dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Bersama narasumber kita, Bapak Dr. Halidul Khairi, SSOS MSI yang merupakan Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN ya, dan salah satu tim penyusun Undang-Undang Jakarta. Waduh, Pak Halidul. Siap. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Masih punya waktu di antara menyusun undang-undang untuk ngobrol-ngobrol sama kita ini Pak? Khusus untuk Zainab. Jangan lupa saya juga nih Sobat Budaya juga. Karena ini penting Pak untuk diketahui sama Sobat Budaya juga kan ya Pak ya. Bagaimana apa aja sih yang dimaksud dengan kewenangan khusus ini apa sih Pak Hairul? Ya begini, Jakarta itu Indonesia itu dibagi dua macam daerah. Ada daerah yang bersifat simetris artinya sama seluruh Indonesia dia, dan ada yang bersifat khusus atau asimetris. Nah Jakarta itu khusus di antara beberapa daerah yang khusus seperti Papua, Aceh, kemudian Yogyakarta dan Jakarta. Nah dia disebut daerah khusus itu karena ada hal-hal khusus yang berbeda dengan daerah lain. Nah Jakarta itu ada 13 kewenangan yang khusus yang tidak sama dengan daerah lain. Salah satunya adalah kewenangan di bidang kebudayaan. Oh gitu. Jadi kalau kita mendengar daerah khusus tuh bukan seperti maksudnya daerah istimewa Yogyakarta itu berbeda ya Pak ya? Bukan atas hampir sama. Oh kurang lebihnya. Kurang lebih sama. Gitu. Jadi Jakarta, Jogja itu juga daerah asimetris, tapi sebutan daerah istimewa. Iya, nah kalau di Jakarta sebenarnya daerah khusus. Ya. Ada 13, salah satunya adalah sih kemana? Budayaan. Nah, budaya ini bicara soal apa nih Pak? Kebudayaan. Jadi gini, di daerah lain sebetulnya juga punya kewenangan di bidang kebudayaan. Di semua provinsi ya, 38 provinsi sekarang. Nah, tapi khusus untuk Jakarta diberikan ada 3 hal yang dasar. Yang pertama itu memang Jakarta kota global ya. Itu bisa tetap menjadi pusat
berbagai budaya baik nasional maupun internasional. Tetapi budaya lokalnya, budaya Betawi khususnya harus mendapat prioritas untuk pelestarian kemajuan sehingga kita menjadi kota global lalu kehilangan identitas kebudayaan. Nah, itu yang undang-undang itu ingin memastikan bahwa walaupun Jakarta menjadi kota global yang ekonominya kita harapkan masuk dalam 10 besar kota global dunia, seperti yang paling tinggi itu adalah London, kemudian New York, Paris. Nah, kita ingin juga maju level itu, tetapi seperti halnya Tokyo, mereka tidak kehilangan kultur lokalnya. Nah, itu pertama. Jadi disebut betul dalam DKI itu harus mengembangkan budaya Betawi sebagai budaya lokalnya. Di tengah nanti kita maju dengan budaya-budaya lain. Dan yang kedua, untuk budaya ini kesulitan adalah antara kepentingan pemanfaatan dan kemajuan atau pelestarian. Nah, pelestarian itu ya menjadi cost center, biaya saja isinya. Sementara untuk pemanfaatan mungkin bisa menghasilkan ekonomi. Nah, yang ekonomi itu bisa dilakukan oleh pihak swasta, oleh pihak-pihak yang siap pelaku seni atau pengusaha atau apapun. Tapi yang tujuan pelestarian itu tidak bisa mereka lakukan karena itu tidak menghasilkan uang. Nah, maka Jakarta diamanatkan tadi supaya kuat dalam konteks pelestarian itu harus ada dana abadi kebudayaan. Meskipun secara nasional dimungkinkan, tapi di DKI itu ada amanat khusus untuk pelestarian kebudayaan. Dan yang ketiga dalam konteks kekhususan budaya Betawi itu adalah Jakarta diberikan kewenangan untuk melaksanakan berbagai event baik nasional maupun internasional dan bersifat budaya. Sehingga nanti Jakarta juga tidak semata-mata berputar terus budaya Betawi yang hanya di lokal, di kampung-kampung, kabupaten atau kota yang ada di Jakarta, tapi juga ke level internasional. Baik, ini dari Pak Khalidul bilang jadi kurang lebih ada 3 poin ya Pak ya, yang kita kalau bicara kewenangan khusus gitu ada 3 nih. Yang pertama mungkin dalam rangka persiapan menuju kota global itu ya Pak ya. Ini selalu dalam beberapa kemarin itu beberapa episode juga kita bicara, ada beberapa tamu di sini sebagai pelaku budaya juga Pak. Ini kalau kita ngomongin budaya kayaknya nggak masuk gitu loh pas sama bisnis bro, kayaknya nggak masuk gitu urusan digital modern tuh global tuh kita udah, yang namanya pelaku budaya itu udah ketar-ketir tuh bawaannya tuh Pak kalau udah kayak gitu tuh. Namun ternyata kan sebagai syarat salah satu kota global justru harus punya budayanya, justru harus diangkat identitasnya gitu ya. Nah berarti diharapkan dengan penyusun undang-undang nanti Bapak salah satunya gitu ya, bahwa nanti akan ada undang-undang yang memperkuat, mempermudah gitu ya Pak ya, untuk identitas budaya lokal dalam hal ini Betawi gitu bisa menjadi lebih kuat gitu ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Yang pertama ini mudah-mudahan menjadi angin segar ya untuk para pelaku seni budaya Betawi, entah itu apapun tadi Pak Harilul bilang mau tingkatan kota atau tingkatan manapun gitu ya, mudah-mudahan ini menjadi harapan besar untuk bisa membuka kesempatan kita mengangkat kembali budaya lokal. Karena biasanya nih Pak, ini mah cita-cita zaman dulu nih, sebelumnya kalau kita ngangkat soal budaya susah tuh kayak tadi Bapak bilang. Kita budaya pakai emosi, kalau urusan bisnis sama pelestarian pakai hitungannya ini Pak, bisnisnya nih. Logikanya nggak masuk, jadi selalu nggak masuk juga nih Pak. Nah mudah-mudahan lewat ini juga bisa. Yang menarik juga tadi yang ketiga ya Pak ya, bahwa jadi nanti semua mau nggak mau harus juga mendukung dong Pak urusan mengangkat kebudayaan ini. Jadi nggak cuma tanggung jawab dari pemerintah sebagai Pak yang memberikan undang-undang, tapi dari masyarakat dan berbagai institusi lain juga berarti kan harus ikut mendukung dengan adanya undang-undang tersebut gitu ya Pak kurang lebih. Ya, kita di dalam konteks nanti kita mengglobalisasi budaya kita dan juga menerima budaya dari luar itu. Ya, unsur ketiga dari itu ya termasuk pelibatan dan dukungan masyarakat itu dari berbagai sektor. Maka mungkin di dalam pemikiran kita waktu itu ya nanti di
DKI itu seperti kalau orang berangkat ke Minang ya, ke Padang, kita begitu orang masuk udah tahu saya masuk ranah Minang. Iya. Karena kelihatan dari atap rumahnya, kelihatan dari pakai busana masyarakatnya. Itu memang artefaknya, budaya pada tatanan artefak yang sudah terlihat dengan mata. Tapi itu juga perlu artefak itu kan. Nah itu juga perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta, kemudian lembaga-lembaga pemerintah pusat maupun daerah itu juga didorong untuk menampilkan artefak-artefak kebudayaan yang secara gampang orang bisa menilai, oh ini Betawi, oh ini Jakarta. Nah, internasional juga perlu budaya-budaya Betawi ini kita bawa. Tentu tadi tidak bisa sendiri memang. Pelaku seni itu kan bukan PNS. Pelaku seni itu kan semuanya adalah masyarakat. Jadi dinas kebudayaan yang diisi oleh PNS itu sebetulnya dalam konteks kebudayaan dia lebih pada fasilitator, lebih kepada apa namanya empowering dari sisi terutama itu bukan ke skill ya, tapi dari sisi anggaran terbalik lagi yang sifatnya pelestarian itu mestilah anggaran pemerintah. Tapi kalau yang sifatnya dari pemanfaatan yang bisa diorientasikan pada ekonomi, nah itu nggak kita suruh pun swasta sudah masuk sendiri itu dia. Nah itu kayak misalnya nanti bikin apa kayak apa kemarin ya pentas ada seniman bisa dari Amerika tampil, nah itu nggak usah pakai APBD, swasta juga udah banyak mau karena dia akan menghasilkan uang. Gitu. Nah yang jadi concern itu harusnya pemerintah concern kepada yang pelestarian, yang menggunakan anggaran. Maka tadi yang kedua tadi adalah ada dana abadi kebudayaan. Nah itu untuk mendukung ini sebetulnya. Nah yang ketiganya itu yang harus juga mengembangkan masyarakat swasta mendukung yang arah keluar itu tadi. Gitu. Ini Pak, sebenarnya kan yang kemarin-kemarin juga salah kan sudah ada ya kayak undang-undang nomor berapa ya Pak yang soal pemajuan kebudayaan. Itu juga sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Nanti yang membedakan antara undang-undang yang kemarin sudah ada mengenai kebudayaan ini dan nanti yang kewenangan khusus ini yang balai susun ini bedanya gimana Pak? Apakah lebih powerful kah? Apakah lebih mencakup segala Bapak bilang gitu, apa bedanya Pak? Sebetulnya secara regulasi kan kebudayaan kan itu aja ya, dengan pemajuan itu mengandung 4 hal tadi, ada pelestarian, ada pemanfaatan, ada pendidikan, itu diatur semuanya. Jakarta pun pasti itu juga sebetulnya ruang lingkup, tetapi yang berbeda itu adalah di Jakarta itu ada penekanan yang sangat kuat untuk memajukan budaya lokalnya itu di tengah budaya global yang pasti masuk Jakarta itu. Jadi kalau kita lihat misalnya di Bali itu kan justru yang paling kuat tercerminkan adalah budaya lokalnya kan. Nah, budayanya duluan itu kan. Nah, Jakarta justru menjadi kota wisata, kalau punya wisata nomor 3 ya kalau nggak salah, itu 1 Bali, 2 Batam, 3 Jakarta kalau tidak salah. Dulu malah Batam Pak. Kalau nggak salah Batam ya, atau Jakarta nomor 2, Batam nomor 3. Antara itu, jadi justru isi budayanya itu tidak begitu terlihat. Terus Jakarta itu sangat ekonomi kan. Karena kan sebagai ibu kota sekarang ini masih. Dan sebagai pusat perekonomian nasional. Jadi event-event di sini itu event ekonomi lebih banyak. Betul. Nah, sementara Bali itu kan event budaya yang justru lokal sebetulnya. Kan jarang orang konser di Bali kan. Yang besar-besar itu kan tidak sesering, tapi tidak sesering Singapura lah itu misalnya. Tapi justru turis lebih sedang lihat tari apa yang dibikin di kampung-kampung itu, gitu kan. Nah kayaknya juga Jakarta juga ya event-event internasional kayak Singapura, yang kayak Tokyo lakukan juga perlu, karena kita kan ingin menuju kota global nih. Tapi mempertahankan dan memajukan yang budaya lokal. Lokalnya siapa kan itu pertanyaannya? Ya kalau Reok ya ada juga di sini, tapi kan bukan di sini tempat lahirnya kan. Yang lahir di sini pasti budaya Betawi gitu. Kita harus saya orang luar ya, saya bukan orang Betawi. Tapi saya harus akui bahwa tradisi di banyak negara itu menghormati orang-orang lokal itu. Jadi kayak Singapura kalau kita lihat Undang-Undang Dasar Singapura itu justru mengatakan bahwa Melayu adalah penduduk asli. Baru cuma 13%. Ya kan? Respect kepada Melayu itu tertulis di konstitusi itu, bukan mereka karena Chinese mentang-mentang banyak pendatang terus yang asli itu diinjak gitu ya atau dihilangkan toh bukan mereka sedikit.
Terus Jakarta menurut saya ya kita harus akui budaya aslinya itu ya Betawi. Jadi itu yang perlu mendapat penanganan. Kan di undang-undang disebut itu, sebut budaya Betawi. Iya, saya sebenarnya udah gatel pengen nanya ini sih, punya undang-undangnya seperti apa sih Pak gitu. Kayak kemarin itu kan sebenarnya undang-undang itu ada yang menjelaskan bahwa kalau kegiatan atau atraksi yang kontennya adalah seni budaya lokal, harusnya kan dibebas pajakan gitu. Karena itu salah satu usaha untuk bisa membantu para penyelenggara kegiatan seni. Nah, apakah nanti akan seperti itu? Tapi itu nanti deh Pak, ini saya mau nanya dulu soal ini nih Pak. Mekanismenya gimana sih Pak? Mekanisme untuk penetapan kebijakan kebudayaan yang berdasarkan Undang-Undang BKJ ini? Ada dua kebijakan pokok ya, minimal yang harus kita tindak lanjuti dari undang-undang. Yang pertama adalah soal pemajuan kebudayaan sendiri. Yang tadi saya katakan bagaimana kita ingin membuat budaya lokal tetap bertahan dan bahkan kalau bisa itu maju ke event-event internasional. Nah itu akan diatur dari peraturan daerah. Ya DKI kayak sudah mempersiapkan itu ya, mempersiapkan acara. Dan yang kedua adalah tadi soal dana abadi. Ini nanti yang kalau dikaitkan dengan Mbak Emil bilang gratis nggak sih? Sebetulnya soal gratis itu kan tinggal pilihan. Kita bayar nggak apa-apa. Kalau ada orang lain yang bayar ini kan gratis juga dari ini. Saya ini pelaku seni. Ada melaksanakan event di KJT misalnya. Kita bayar 5 juta satu kali event. Oke. Tapi yang membayarnya bukan saya. Tapi bisa ada dana abadi yang membayarkan itu khusus untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasi, pelestarian, itu juga bisa. Dan di undang-undang juga bisa, misalnya nanti di perda nanti bisa juga kita masukkan pemberian insentif pajak daerah misalnya itu atau non fiskal juga tadi seperti apa dana kemajuan itu. Bahkan di rancangan perda ya kalau perda yang akan di penurunan dari undang-undang ini itu kita malah minta supaya DKI itu pemerintah melalui APBD memberikan bantuan dan dukungan kepada pelaku-pelaku seni untuk pelestarian di level-level kayak sanggar, kayak apa namanya itu, yang tempat latihan-latihan gitu. Ya, ini akan menjadi angin segar sekali loh Pak kalau yang ini dapat diterapkan seperti yang direncanakan ya yang disusun saat ini. Karena memang kalau yang kemarin-kemarin itu kan karena Jakarta sebagai ibu kota, jadi selalu perbandingannya sebagai ibu kota negara itu loh Pak, Singapura gitu misalnya. Jadi harus sponsor yang internasional, yang skala besar gitu. Kalau yang skala kecil tuh jadi nggak tahu kepada siapa nih misalnya apa benderanya. Nah nanti tadi Bapak sudah jelaskan, jadi mekanismenya itu biar kembali kepada si 3 poin itu ya Pak ya. Nanti penerapannya kepada hal-hal kecil pun diharapkan bisa diatur dalam tersebut. Nah, kemudian apa saja aspek hukum dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kewenangan khusus kebudayaan di Jakarta Pak? Itu tadi ya. Ya, hukumnya itu ada 2 perda 1 soal kasus pemajuan, yang kedua adalah perda soal dana abadi dari kebudayaan. Itu penting untuk saya dua-duanya karena yang bagaimana kita memperlakukan pemajuan terhadap para pelaku seni itu tadi diatur di perda yang tadi pemajuan. Bagaimana uangnya tersedia berkelanjutan itu di dana abadi kebudayaan itu. Nah dan yang tadi kalau regulasi berikutnya akan mungkin banyak misalnya harus kita atur di level produk atau mungkin juga di perda lagi yang memberikan insentif misalnya insentif kepada pelaku seni itu bisa dalam perda kebudayaan itu bisa juga memang ada perda sendiri misalnya kita atur bagaimana ketika ada event-event kebudayaan yang ada di Jakarta itu bisa diberikan insentif dan bagaimana kriterianya. Beberapa tahun lalu ya kita sempat menyusun pergub tentang tarif PKJT ya. Pemaparan PKJT itu. Di situ salah satu walaupun belum jadi, tapi pikirannya di situ adalah bagaimana ketika dilakukan oleh non-profit kelompok non-profit ya, organisasi pendidikan, yayasan itu harus diberikan tarif semurah mungkin. Kalau untuk dia bisa menggunakan fasilitas dinas ya gitu. Dia tidak perlu membiayai. Tapi kalau yang berorientasi pada ekonomi atau profit ya itu bisa ditarif sesuai dengan servis yang kita berikan. Pak, ini maaf nih kalau saya
salah lihat ya Pak ya, atau salah membayangkan. Artinya dana abadi itu kan untuk kegiatan kebudayaan ya Pak ya. Nah berarti kan kalau memang tadi dari paparannya Bapak bahwa dari pemerintahan mungkin dalam hal ini dinas kebudayaan gitu ya Pak, harus memberikan insentif kepada sanggar, komunitas atau apapun bentuknya dalam memberikan let's say gedung pertunjukan misalnya gitu ya, atau balai latihan misalnya seperti itu. Nah tapi berarti kan mereka juga perlu overhead tuh Pak untuk ngurusin ini nih si gedung-gedung ini dan balai latihan itu, jadi kan berpengaruh kepada berbagai bidang gitu ya Pak ya. Nah itu bisa nanti pada level teknis operasional ya. Misalnya di setiap kabupaten itu kan punya gedung pemerintah banyak. Ya, nanti bisa saja mereka dikasihkan penggunaan, pemanfaatan mereka, pemeliharaan oleh Pemda, sehingga mereka tidak keluar kos apa-apa. Itu namanya penggunaan untuk pihak lain. Secara regulasi di luar ini ya, regulasi di sisi aset pemerintah itu sudah ada diatur. Pemerintah dapat memberikan pemanfaatan atau penggunaan suatu aset tanpa bayar kepada pihak lain. Bisa, jadi bisa mekanismenya penggunaan oleh pihak lain namanya, atau pemanfaatan atau sewa dengan tarif nol. Bisa, nanti pemeliharaannya bisa dilakukan oleh Pemda juga. Kemudian Pemdanya juga tetap dapat dana tuh Pak untuk ngurusin gitu Pak. Nanti kita. Nah ini makanya gini, untuk mendukung 13 urusan tadi, Jakarta tuh punya juga kekhususan di sisi keuangan daerah. Sehingga dia punya sumber, ada 3 sumber pendapatan baru yang diharapkan itu signifikan membantu Jakarta. Kemarin misalnya ada gagasan, ini ada dikasih pulau reklamasi seperti yang di Jepang, misalnya kan ada tempat robot apa namanya, gundam itu kan semuanya di atas pulau reklamasi itu. Nah dengan dikasih itu Jakarta pemerintah tetap mendapat pendapatan dari situ berupa retribusi yang bersifat tahunan, itu bisa ratusan triliun sebetulnya. Nah ini nanti ada aspek lain itu yang sudah diberikan kepada DKI Jakarta untuk menunjang pelaksanaan keputusan khusus tadi. Ya mudah-mudahan seharusnya sih bisa terlaksana. Baik Pak. Nah ini juga nih hubungan antara kewenangan khusus kebudayaan dengan upaya pelestarian serta pengembangan warisan budaya Betawi tadi sudah dijelaskan dulu. Sebetulnya sudah sekaligus ya. Iya tadi sudah bicara. Jadi memang tujuannya untuk pelestarian nomor 1 ya. Jadi dana abadi kebudayaan itu ya pasti tujuan utamanya pelestarian, karena pelestarian itu cost center. Pak kalau yang kerjasama dengan pihak lain Pak, pihak swasta misalnya, kalau maaf nih kalau saya salah, misalnya kita lihat Singapura deh yang diterima kayak ada gedung pertunjukan sponsornya oleh pihak swasta, tapi kepemilikannya kan tetap punya pemerintahan Pak. Kayak gitu bisa nggak sih kalau kayak misalnya mungkin salah nggak ya kayak Kodak Theater gitu Pak? Itu kan sebenarnya punya swasta atau punya pemerintah sih Pak kayak gitu-gitu? Mungkin nggak sih gedung kesenian Jakarta tuh miliknya pemerintah tapi perawatannya oleh swasta gitu misalnya gitu tuh apakah akan ada wacana-wacana seperti itu atau enggak Pak? Walaupun itu bukan merupakan sesuatu yang eksplisit dari undang-undang PKJ, tapi memang di Jakarta sudah ada itu PKJT itu kan oleh swasta. Oh ya. Oleh Jakpro PT sekarang untuk BUMD. Hanya memang hampir semua teater seperti di Australia itu tidak bisa hidup sendiri dengan biaya sendiri. Tetap dia mendapat subsidi dari pemerintah, baik di Australia ya teater apa itu dan di Singapura tetap juga ada. Tapi karena budaya itu tidak selalu orientasi pada bisnis gitu ya. Dia banyak yang aspek pelestarian yang merupakan identitas kita gitu. Kemudian identitas itu kadang-kadang ya kita mengeluarkan biaya, bukan kita yang cuma mendapatkan pendapatan. Itu memang oleh pelaku seni kita bilang nggak akan pernah ketemu tuh ekonomi sama kebudayaan. Ya. Pembicaraan di awal. Ya betul. Dan saya berharap sekali dengan adanya kewenangan khusus ini untuk kemajuan kebudayaan ini bisa betul-betul jelas gitu ya Pak. Sejauh mana nih kita bisa disupport, mana yang tanggung jawab pelaku seni, mana yang support dari pemerintah atau pihak yang lain juga gitu. Nah ini pasti banyak tantangannya nih Pak dalam mengimplementasi kewenangan khusus kebudayaan ini. Gimana nih Pak? Kalau saya tantangan yang paling besar itu adalah soal perubahan mindset ya.
Yang kalau uang tadi mungkin Jakarta itu masih kurang, masih jauh satuannya. Walaupun sudah punya APBD 87 atau 1 triliun itu masih kurang karena kebutuhan anggaran Jakarta itu banyak sekali. Tapi untuk kebudayaan mungkin uangnya tidak begitu menjadi masalah yang paling berat ya. Nah sekarang itu mindset gitu. Mindset itu bagaimana kita merubah teman-teman di dinas kebudayaan, kemudian juga relasinya gitu. Bisa nggak sih kita misalnya kebudayaan itu seperti saya katakan tadi itu kan pelakunya kan semua kan masyarakat. Apalagi orang-orang seni itu kan beda banget culture dengan pemerintah. Pemerintah itu kan penuh dengan aturan, penuh dengan kekakuan gitu kan. Pokoknya peraturannya apa, SOP-nya gimana, dasar hukumnya apa. Sementara orang seni, apa yang terpikir, dia merasa itu sesuatu yang unik, sesuatu yang ini, dia lakukan gitu. Nah, ini yang harus disesuaikan atau diperjuangkan mindsetnya di kawan-kawan bidang kebudayaan di pemerintah DKI termasuk dinas kebudayaan itu untuk saya berpikir juga justru struktur organisasi juga ke depan harusnya berubah. Iya. Ya, jadi nggak dibuat seperti birokrasi. Ini kan apalagi dinas kabit, sekretaris sama aja kan dengan dinas Satpol PP juga begitu. Dinas kabit kasih. Gitu. Sementara dalam implementasi dalam bekerja sama dengan pihak-pihak berikutnya tidak sama dengan Satpol PP, tidak sama dengan pelaku gitu ya. Dinas kebudayaan berhadapannya dengan pelaku seni, budayawan, sastrawan. Sebenarnya Satpol PP berhadapannya dengan apa gitu. Nah, regulasinya mungkin harusnya dibedakan. Pelanggar perda mereka kan jadi dengan mungkin model struktur dinas yang berbeda gitu akan membantu untuk mempercepat bagaimana sistem kerja, kemudian tadi budaya kerja itu beradaptasi dengan teman-teman yang pelaku seni dan pelaku budaya yang memiliki karakteristik khas yang sangat jauh jaraknya dengan culture birokrasi itu. Itu satu tantangan yang paling berat menurut saya. Nah, tantangan berikutnya memang masyarakat. Di level masyarakat itu kan kita sudah nangkap dalam budaya makro ya. Budaya makro itu budaya yang sudah terbentuk lama, yang sudah menjadi underlying value yang jadi nilai-nilai yang sudah tertanam di kepala gitu. Nah itu menurut saya juga kita budaya kan bukan hanya seni loh. Budaya itu bukan hanya seni, walaupun kita dinas kebudayaan lebih banyak prioritasnya kepada seni gitu kan. Kalau budaya itu segala seperangkat pengetahuan tentang baik dan buruk. Bagaimana kita berperilaku. Ya, adab juga sebenarnya. Adab itu termasuk dalam budaya juga. Ya dulu Pak Harto gampang nyebutnya seluruh hasil cipta rasa dan karsa kan. Nah, itu. Jadi itu juga mungkin di masyarakat pelaku-pelaku terutama seni lah kita banyak ngomong di sini gitu ya. Pelaku-pelaku seni kita itu juga tidak berorientasi semata-mata masa lalu, tapi kreatif masa depan. Ya kita bisa lihat odol-odol gitu ya, tampil di jalan itu. Pakaiannya ala kadarnya, sopan campeng, tidak terlihat bahwa itu budaya tinggi gitu. Jadi kesannya kayak budaya jalanan gitu. Sebenarnya itu juga jadi ini Pak, jadi concern dari lembaga kebudayaan Betawi itu sendiri karena sebenarnya kan dulunya di daerah itu odol-odol tuh nggak turun ke jalanan itu Pak. Ini jadi juga banyak yang berubah seperti itu. Ya, jadi seperti tantangan yang Bapak sampaikan mengenai mindset, kemudian juga mungkin kefleksibelan dari regulasi masing-masing dinas yang berhadapan dengan para pelakunya gitu ya supaya bisa mempercepat pengembangan kebudayaan ini. Karena jangan sampai juga Pak Hairul udah susah-susah nih menyusun rencana-rencana kewenangan khusus, tapi dari lini kebudayaannya sendiri tidak siap gitu Pak. Nanti kan jadinya lambat lagi nih gitu ya untuk mencapai target yang diharapkan. Itu tantangannya, Mbak. Tadi kan sering orang menyebutkan detail is detail gitu. Nah, ketika detail kan masuk di personalisasi, peraturan rigid, masalah penganggaran, masalah teknis pelaksanaan, perizinan dan seterusnya itu. Dan yang bersinggungan dengan regulasi dari dinas-dinas yang di sebelah-sebelahnya itu kan yang bukan kebudayaan aja. Iya, bisa dengan keuangan, pendidikan dan seterusnya. Itu. Jadi tantangannya ya banyak, menurut saya yang dua hal besar itu. Tapi kalau anggaran itu tantangan, tapi menurut saya tidak seserius merubah yang dua tadi itu.
ya bangunnya ya, Ya, Pak. betul. Baik. Jadi harapan Bapak gimana nih Pak Halilul dengan beberapa orang Pak yang ada dalam tim? Ya, Banyak ya Pak. Teman-teman DKI. Iya. Apa nih harapan Bapak dengan penyusunan ini dan targetnya rencananya kapan gitu Pak? Harapan pertama tentu kan seperangkat regulasi pemandu yang bersifat teknis, perda, perkada dan seterusnya itu yang harus dipersiapkan dengan. Namun yang tidak kalah juga adalah tadi bagaimana kita membuat atau merancang cetak biru atau Kementerian Budaya DKI itu. Kita mau budaya DKI itu seperti apa sih di masyarakat? Sebab kalau tidak kan kita tidak punya arah itu menuju kemana. So DKI itu budayanya sudah agak sedikit tenggelam oleh ekonomi ya. Berbeda dengan Bali. Bali itu kan budaya justru melahirkan ekonomi. Iya. Nah di kita itu justru ekonomi lalu menekan budaya itu di bawahnya. Kenapa sudah terjadi? Dua-duanya harus kan bisa sinergi harusnya. Karena budaya buktinya di Bali bisa menghasilkan ekonomi kan begitu. Terus kenapa DKI tidak? Budaya itu juga bisa menghasilkan ekonomi dan ekonomi sendiri bisa menopang budaya kan. Ya ambil contoh misalnya, kalau kita punya pertunjukan modern bagus, terus hotel bintang 5 itu nanti diregulasi harus menampilkan budaya Betawi. Tapi bukan budaya yang seni-seni Betawi, bukan budaya ala kadarnya gitu. Tapi budaya yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat profesional sehingga bagi tamu asing, tamu lokal melihat pertunjukannya itu wah gitu ya, oke gitu bagus itu. Nah itu yang menurut saya harus kita harapan saya itu berjalan paralel, mulai dari regulasi teknis dipersiapkan dan tidak ada cetak biru atau paling tidak apa yang tersebut arah yang jelas apa yang akan dilakukan. Palingnya ada panduan nih Pak untuk para pelaku seni budaya pegangnya kemana nih? Betul. Supaya ada arah kan yang saya itu nanti tantangan teman-teman dinas kebudayaan ini. Nah, sebab itu dinas kebudayaan menurutnya tidak boleh terlalu birokratif gitu ya, seperti dinas-dinas yang lain. Itu nanti kita coba juga mendiskusikan dengan teman-teman Pemda DKI dengan teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri. Strukturnya seharusnya tidak kaku. Betul Pak. Tadi seperti kita bilang nggak bisa semua dinas jadi regulasinya sama, mulai dengan berbeda-beda. Pak Halilul, terima kasih sekali. Rasanya senang sekali dengan rencana-rencana ini. Mudah-mudahan sobat budaya yang juga mungkin pelaku seni budaya, ya mungkin juga orang asli Betawi, pasti mendengar angin segar ini juga pasti senang ya. Semoga ini juga bisa menjadi salah satu upaya untuk kembali mengangkat budaya lokal kita Betawi, namun juga sejajar dengan budaya-budaya lainnya karena tidak hanya Betawi aja yang diangkat ya Pak ya, tapi juga sebagai budaya yang ada di kota Jakarta sebagai kota global gitu ya Pak. Pak sukses ya Pak, semoga nanti undang-undangnya lancar, dapatnya hasil yang paling baik, biar saya dapat diimplementasikan, membawa manfaat buat para warga Jakarta dan yang lainnya. Amin. Terima kasih Pak, obrol-obrolnya, salam buat semua tim ya Pak ya. Terima kasih. Sobat budaya, sobat budaya, terima kasih sudah mengikuti perbincangan kami. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal yang inspiratif ya, memberikan angin segar dan semangat kembali memajukan budaya lokal kita Betawi supaya mendukung Jakarta menjadi kota global di nanti. Ya, saya Madi Kusnaini pamit dulu dari hadapan Anda di episode podcast kali ini. Kita akan jumpa dalam episode berikutnya. Bye.